Bab 256. Mari bercerai. Buka dan lihatlah. Golden Ye melihat bahwa dia akhirnya bereaksi, bibirnya yang tipis tidak bisa menahan diri untuk membangkitkan lengkungan yang bagus, dan bahkan suaranya menjadi menawan. Mungkin Arthur Xiao benar, memberinya hadiah lebih cepat bisa membuatnya bahagia. Benar saja, gadis-gadis menyukai hal-hal ini. Jika dia tahu Claire bisa begitu mudah untuk dibujuk, dia harus membeli lebih banyak untuknya. Beri Arthur Xiao bonus besok, pikir Golden Ye dalam-dalam. Claire Sen perlahan membuka kotak di bawah tatapannya, tetapi ekspresi dan gerakan di wajahnya tidak tepat, seolah-olah secara mekanis, dia perlahan membuka kotak kecil itu. Sepasang berlian anting-anting merah muda tiba-tiba muncul di depan matanya. Ketika dia melihat berlian anting merah muda, Claire Sen berpikir sejenak bahwa dia telah melakukan kesalahan, tetapi setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa ini bukan pasangan sebelumnya. Model sebelumnya ramping dan kompak, tetapi pasangan ini secara signifikan lebih halus dan memiliki desain yang chic. Bisa dilihat bahwa itu dipilih dengan hati-hati, tapi dia sekarang melihat sepasang anting berlian ini dan memikirkan penampilan Sally Han yang pemalu ketika mengenakan sepasang berlian telinga. Dalam hati, lautan api bergejolak. Golden Ye melihat bahwa dia telah menatap sepasang anting-anting, dan bahkan ada senyum di matanya. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat, dan sebuah suara rendah terdengar di atas kepalanya, "Apakah kamu menyukainya?" Ketika kata-kata itu jatuh, dia tidak bisa menahan diri untuk mengangkat tangannya untuk menunjuk ke sutra biru di dahinya. Sudah waktunya untuk mengoleskan obat ya. Claire Sen, yang terdiam, tidak tahu dari mana kemarahan dan keberanian itu berasal, tiba-tiba melemparkan kotak di tangannya dengan kekuatan. Tindakan ini datang begitu tiba-tiba sehingga Golden Ye bingung. Yang dia tahu hanyalah dia tiba-tiba bangkit dan menghancurkan barang-barang, dan kemudian kotak itu membentur dinding, lalu jatuh, dan anting di dalamnya juga membuat suara renyah di tanah. Senyum di bibir Golden Ye membeku, senyum di bawah matanya juga mengembun. Setelah beberapa saat, dia penuh permusuhan, menatap Claire Sen dengan tegas. "Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Emosi Claire Sen tidak terkendali. Setelah dia membuangnya, api di hatinya tidak mereda, sebaliknya malah semakin membara. Dia menatap Golden Ye dengan mencibir. "Golden, apakah menurutmu aku akan kekurangan barang yang kamu berikan ini?" Golden Ye mengerutkan kening dan menatapnya dengan muram. "Tidak kekurangan." Claire Sen mencibir, "Ya, aku tidak kekurangan, segera berikan pada wanita lain, aku tidak menginginkannya." Sepasang anting itu benar-benar menstimulasi senar di hatinya yang membuatnya tertekan. Apa maksudnya? Dia memberikan anting yang dia sukai kepada orang lain, tetapi sekarang dia mencari model lain untuk diberikan kepada dirinya sendiri. Konyol. Claire Sen menertawakan dirinya sendiri 800 kali di dalam hatinya, tetapi dia masih merasa itu sangat konyol. Dia tidak bisa menahan perkataan yang sudah lama berada di hatinya, dan berkata langsung, "Golden Ye, mari kita cerai lebih awal." Pada saat itu, pupil Golden Ye menyusut dan kemudian membesar. Dia menggenggam pergelangan tangan Claire Sen dan meningkatkan kekuatannya, "Katakan lagi." Claire Sen kesakitan, dan ingin mengambil tangannya kembali. "Perceraian, aku ingin bercerai denganmu lebih awal." "Lepaskan aku Golden, kita tidak harus mengikuti kontrak. Toh, kamu juga membenciku, maka aku akan melakukan apa yang kamu inginkan dan menghilang sepenuhnya di depanmu." Kata-katanya membuat Golden Ye mengerutkan alisnya dengan tidak senang. Apa yang diributkan wanita ini hingga canggung menjadi seperti ini? Siapa yang memberitahumu pikiran-pikiran yang merasa benar akan sendiri ini? Apa yang kamu pikirkan di kepalamu? Lepaskan aku. Claire Sen mengibaskan tangannya dengan kuat, tapi Golden Ye memegangnya dengan erat sepanjang waktu. Karena cemas, Claire Sen hanya menundukkan kepalanya dan menggigit tangannya.
Golden Ye merasakan sakit yang dalam, tanpa sadar dan ingin melepaskannya. Tetapi berpikir bahwa dia baru saja mengatakan tentang perceraian, dia tidak punya pilihan selain menahan rasa sakit, dia menolak untuk melepaskannya. Bau darah memenuhi mulutnya. Claire Sen benar-benar menggunakan kekuatannya. Dia bisa merasakan sendiri rasa sakit pihak lain. Dia tidak berharap Golden Ye masih tidak melepaskannya. Darah mengalir di sudut mulutnya. Claire Sen terkejut dengan apa yang dirinya lakukan. Dia menarik bibirnya dan melihat bekas gigitannya di Golden Ye. Dia hampir bisa melihat tulangnya dan darahnya terus mengalir. Melihat darah merah cerah itu, tubuh Claire Sen bergetar. "Kenapa kamu tidak terus menggigit?" Suara serak Golden Ye datang, dan menahan rasa sakitnya. Pada saat ini, dahinya sudah berkeringat dingin. "Apakah kamu takut? Atau merasa tertekan?" Mendengar, Claire Sen kembali sadar dan mengibaskan tangannya dengan penuh semangat. "Golden Ye, kamu yang tidak menarik tanganmu sendiri." "Benar, aku sendiri yang bersedia." Golden Ye menatapnya dengan mata rendah, dan tiba-tiba meraihnya dengan tangan yang terluka itu, dan menariknya ke lengannya. Darah di tangannya secara alami bergesekan dengan pakaiannya. "Aku yang pantas mendapatkannya, iya kan?" Golden Ye menyipitkan matanya dan menatapnya dengan berbahaya, tetapi nadanya penuh dengan ketidakberdayaan. "Sekarang kamu bisa memberitahuku mengapa temperamenmu berubah tiba-tiba." Jelas dia telah membuang barang-barang yang dia berikan, tetapi dia tidak bisa marah padanya saat ini. Dan kemudian dia menyadari bahwa wanita ini menyalakan api dan dia benar-benar tidak punya pilihan. Dia tidak ada cara lain ketika wanita ini marah selain membujuk. "Kamu harus memberinya kesempatan untuk menjelaskan, mungkin kamu salah paham padanya." Apa yang kita katakan pada dirinya sendiri sebelumnya masih ada di telinganya, dan Claire Sen memandang Golden Ye, yang digigit olehnya hingga berdarah tetapi tidak marah padanya, dan tiba-tiba bertanya-tanya. Apakah mau memberinya kesempatan menjelaskan? Memikirkan hal ini, Claire Sen menggigit bibir bawahnya, menatapnya dengan mata panas. "Mengapa temperamenku berubah begitu banyak? Apakah kamu peduli?" Mata Golden Ye menyipit, dan bibirnya yang tipis mengerucut. "Menurutmu?" Dia tidak menjawab pertanyaannya lagi kali ini, tetapi malah menanyakan kembali. Claire Sen terkejut dan tidak mengharapkannya. Setelah beberapa saat dia mencibir, "Kamu hanya tahu bahwa temperamenku telah banyak berubah. Mengapa kamu tidak melihat apa yang kamu lakukan?" Golden Ye memikirkannya sebentar, lalu wajahnya sedikit berubah. "Apa maksudmu dengan ini? Mengapa kamu tidak bertanya pada dirimu sendiri?" "Golden Ye, perceraianku denganmu adalah untuk merestui kalian." Alis Golden Ye mengerutkan kening semakin erat. Bagaimana dia bisa mendengar seolah-olah dia tahu tentang itu? Tapi, bagaimana dia tahu? "Meskipun aku menikah denganmu atas nama saudara perempuanku, aku juga memiliki martabat. Jika kamu jatuh cinta dengan wanita lain, kamu hanya perlu memberitahu aku dan aku akan pergi sendiri. Jangan sampai masalah terjadi dan membuat semua orang malu." Berbicara tentang ini, Claire Sen tersenyum mencela diri sendiri. "Aku telah mengalami pernikahan yang gagal, dan aku tidak ingin mengalaminya lagi, jadi biarkan aku mengatakannya kali ini. Aku tidak ingin menjalani hari-hari ditinggalkan, dan tidak ingin menderita dengan tatapan dingin lagi, termasuk kebencianmu dan lidah beracunmu. Aku tidak ingin menanggungnya lagi. Kontrak diakhiri lebih awal. Aku rela meninggalkan keluarga Ye sendirian dan tidak ada hubungannya denganmu di masa depan." Setelah mengatakan ini, napas Golden Ye memotongnya dengan cepat. "Siapa yang mengizinkanmu membuat keputusan sendiri?" Bersambung.